P10 hasil yang memuaskan. Pagi ini sesuai instruksi dari dosen masing-masing. 3 mahasiswa memasuki ruang dekan. Saya senang kalian sudah berkumpul. Udah saling mengenal. Tanya Pak Dekan. Belum Pak. Jawab mereka bersamaan. Baiklah kalau begitu silahkan perkenalkan nama kalian masing-masing. Nama saya Muhammad Azam Etiaullah. Dari Fakultas Kedokteran. Saya Galuh Arunaya Fitri dari Fakultas Sastra. Saya Syafira Hadibah Putri dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Oke, sudah saling mengenal ya. Dekan pun memberikan arahan soal lomba yang akan mereka hadapi bulan depan. Untuk materi jurusan mereka di perlintasan untuk diskusikan dengan dosen yang bersangkutan. Dan untuk karya ilmiah, materi dan lainnya mereka harus saling bekerja sama. Dan selama 1 bulan ini pun mereka disibukkan dengan persiapan lomba. Dan Syafira juga harus mengejar SKS yang harus dikerjakan dari rumah. Karena dia tidak mau ada yang tertinggal. Hari ini Syafira sedang berdiskusi dengan sang dosen killernya. Ingin ganti dosen. Tapi dialah dosen jurusannya. Mau tak mau dia harus maukan. Pak, Bapak bisa gak sih senyum dikit aja? Mohon Syafira. Apa hubungannya senyum saya sama materi kita? Pak, Bapak tahu gak? Gak. Jawabnya singkat. Saya belum selesai bicara Pak. Ya udah lanjutkan. Kamu mau bicara apa? Tanya sang dosen dengan menghadapnya. Maklumkan mereka duduk berhadapan di meja kerja Aidan. Selama sebulan ini saya harus dihadapkan dengan 2 pria datang. Dan kedua nama mereka sama-sama berujung Etiaullah. Apa nama Etiaullah semua cuek. Datar, dingin kayak Bapak dan Azam. Pembahasan kamu gak penting. Syafira malam memajukan bibirnya mendengar jawaban sang dosen. Pas senyum itu ibadah loh Pak. Senyum dikit aja. Biar ada semangat ngerjakannya. Jadi berasa diskusi dengan manusia. Ocehnya. Maksud kamu saya bukan manusia. Kamu mau saya tambahin hutang kamu. Astagfirullah Pak ancamannya. Bapak buat saya stres. Bapak itu udah kayak bongkahan es yang nempel di dinding kulkas. Buat jengkel. Lanjutnya. Apa hubungannya? Iya bongkahan es itu dingin dan keras. Minta ditokok pakai martil. Tapi gak berani. Kalau dipukul dan mengenai dindingnya nanti bisa bocor. Rusak deh tuh kulkas. Nah kalau Bapak mana berani saya pukul Bapak. Bisa kualat saya. Bisa abis saya, cicitnya sambil fokus ke buku. Sedangkan yang dibicarakan sudah melorotkan matanya. Jadi kamu berencana mukul saya pakai martil? Ya gak lah Pak. Mana berani saya. Cek, ceka, ceka. Sambil geleng-geleng dengan tingkah sang mahasiswi. Jengkel dan kesal tapi sikap ceplosnya Syafira lah yang membuatnya beda dari yang lain. Dan itu membuatnya mengukir senyuman tipis. Ih Bapak senyum. Ujar Syafira yang tidak sengaja melihatnya. Siapa yang senyum? Pak tersenyumlah sebelum itu bayar. Ujar Syafira sambil tersenyum sumringah dan memainkan alisnya. Aidan pun tersenyum dengan kesan terpaksa. Ih itu mah nyengir Pak. Bukan senyum. Tapi gak apa-apa deh Pak. Ketimbang manyun. Hehehe. Kalau kamu memang nanti saya hadiahi senyuman. Masya Allah. Segitu mahalnya kah senyuman Bapak? Dan itu harus saya perjuangkan. Aidan hanya mengangkat pundaknya. Enggan memberikan jawaban. Hari yang ditunggu. Mereka sudah berada di Jakarta. Berada di gedung salah satu universitas ternama di Jakarta. Kampus Alma Mater Kuning. Yang dulu juga incarannya. Syafira dan Indra pun menyempatkan berjumpa. Mereka satu perjuangan untuk berada di universitas ternama yang saat ini menjadi tempat mereka menuntut ilmu. Gimana kabar di sini Indra? Alhamdulillah Syah. Kamu gimana di kampus biru? Tanya Indra. Alhamdulillah. Beberapa bulan lalu kita berjuang bersama. Kali ini kita bersaing Syah. Hahaha. Iya, balas Syafira. Syafira ayo. Panggil Aidan. Baik Pak. Indra. Aku masuk ya. Ingat aku tamu loh. Hahaha. Siap. Nanti ku traktir. Balas Indra. Syafira pun menyusul rombongannya. Siapa Syah? Pacar ya? Tanya Galuh. Teman satu perjuangan untuk mendapat beasiswa.
teman satu SMA di PKU. Oh, temu kangen ceritanya. Bolehlah, jawab Syafira sambil terkekeh. Semua peserta pun sudah berada di posisi masing-masing, berjuang membawa nama universitas masing-masing. Tak mudah untuk masuk dalam babak penyisihan. Dan dengan perjuangan keras Universitas Syafira, Yogyakarta, Universitas Indra, Jakarta, dan Universitas Bandunglah masuk 3 besar. Mengasah ilmu. Mulai dari umum hingga jurusan. Menampilkan hasil karya. Itulah yang mereka perjuangkan. Saling berkejaran poin. Saling salib. Saling tikung. Udah kayak balap liar aja ya kan? Tapi ini bukan balap liar. Mereka menyalip dengan prosedur. Penuh perhitungan. Jika salah langkah maka mereka tertinggal. Aidan menampilkan senyum walau tipis. Saat Syafira mulai menunjukkan kemahirannya dalam berdebat. Dan tanpa sengaja Syafira melihat senyuman Aidan. Sontan membuat jarinya seperti tanda checklist dan meletakkan di bawah dagunya. Memberi isyarat kepada sang dosen, jangan ditahan pas senyumnya. Hahaha. Aidan hanya bisa geleng-geleng. Di saat genting bisa-bisa sang mahasiswi bertingkah di luar ekspektasinya. Usaha tak membohongi hasil. Syafira dan timnya mampu nyabet juara 1. Ya, kampus biru membawa kemenangannya. Disusul oleh tuan rumah. Lalu Universitas Bandung. Syafira dan Galuh saling peluk. Bahkan lompat-lompat. Dan Azam masih dengan gaya cueknya. Tapi tak secuek sang dosen. Azam juga mengukir senyuman termanisnya. Membuat para mahasiswi kelepek-kelepek. Udah kayak ikan keluar dari air. Selamat ya Syah. Indra memberikan selamat. Selamat juga ya buat kamu Indra. Jadi gak nih aku ditraktir. Candanya. Kapan? Besok masih di Jakarta. Gak tahu juga sih. Aku kan bawa rombongan. Mana bisa asal keluar. Kabarin aja kalau ada waktu memungkinkan nanti aku traktir. Siap. Selamat ya buat kalian. Ujar Aditya. Kak Adit. Balas mereka bersamaan. Selamatkan juga Kak. Masuk 10 besar loh. Balas Syafira. Obrolan pun mereka lalui. Dan tak jarang membuatnya rekannya geleng-geleng. Ada yang reuni. Ujar Galuh. Syah. Foto bareng yok. Bu Santi minta loh. Nanti posting ya di sosmed. Pinta Aditya. Mereka bertiga pun foto bersama. Aditya bahkan minta foto berdua. Udah acara foto-fotonya. Tanya Aidan yang baru menghampiri mereka. Udah malam Syah. Yang lain udah mau istirahat. Iya Pak. Jawab Syafira. Kak Aditya. Indah. Aku duluan ya. Pamitnya mengikut sang dosen. Mereka pun menuju hotel. Dan tak sengaja Aidan dan Syafira berjalan beriringan. Pas senyumnya kok hilang lagi sih. Kan Bapak janji bakal senyum kalau saya menang. Kan tadi saya udah senyum. Senyum Bapak mah malu-malu. Kayak yang saya contohkan tadi loh Pak. Ujarnya sambil mengulang tingkat konyolnya di panggung tadi. Mengukir senyum dan dengan tangan berbentuk checklist di bawah dagu. Aidan hanya melirik tingkat sang mahasiswi. Ih Bapak ingkar janji. Ocehnya. Janji apa Syah? Tanya Galuh tiba-tiba. Janji. Janji. Jawabnya sambil berpikir. Iya janji apa? Janji ajak kita ke Dufan. Ya kan Pak? Jawabnya ngasal. Serius Pak mau ke Dufan? Ayolah Pak, kali ini Galuh yang merengek. Aidan hanya bisa memijat kepalanya yang tidak pusing itu. Dikerjain sama mahasiswinya. Cekak-cekak. Syafira hanya bisa nyengir kuda atas jawabannya. Maaf Pak, ujarnya sangat lirih. Tapi mampu Aidan baca. Dan itu membuat Aidan melotot padanya. Syafira dan yang lain sudah kembali ke Yogyakarta. Sebelum pulang mereka menyempatkan berkunjung ke Dufan. Dan itu semua karena ulah Syafira. Baru kali ini dosen dikerjain sama mahasiswanya. Sebenarnya mengajak mereka ke Dufan bukan hal yang sulit untuk seorang Aidan Etiaullah. Hanya agak sedikit jengkel karena ulang Syafira. Kepulangan mereka disambut dengan sukacita. Bangga itu sudah pasti. Syafira juga mengabadikan setiap momen. Bahkan dalam galerinya tersimpan momen mereka berlibur bersama dosen datarnya. Syafira memposting sambutan kepulauan mereka. Ayah dan bunda bangga sudah pasti.
Keputusan mereka memberikan kepercayaan kepada Syafira adalah tepat. Syafira juga memposting kebersamaan bersama Indra dan Aditya. Adrian yang melihat merasa tidak nyaman. Cemburu. Apa haknya untuk cemburu? Tok, tok, tok. Masuk. Ujar Aidan saat pintunya diketuk. Pak, maaf Syah ganggu. Ada apa Syah? Duduklah. Sepertinya ini buku Bapak. Sambil menyodorkan buku agenda berwarna navy. Tenang Pak, saya gak membukanya. Ujarnya cepat saat melihat tatapan sang dosen. Kok bisa di kamu? Saya juga gak tahu dan gak ingat Pak. Ya sudah, terima kasih. Ada perlu lagi? Saya banyak kerjaan soalnya. Lagi-lagi hanya ekspresi datar. Ada sebenarnya Pak. Apa? Bapak bisa gak senyum? Dikit aja biar nampak ikhlas. Saya udah bawa buku Bapak loh. Bahkan aman. Gak terbuka sedikit pun. Udah itu aja. Ingat Bapak punya hutang satu senyum saat saya menang. Syafira mengingatkan. Aidan pun melipat kedua tangannya di atas meja. Menatap Syafira. Bapak ngapain lihatin saya kayak gitu? Tanya Syafira antara gugup dan heran. Dan itu semua membuat Aidan tertawa. Melihat Aidan tertawa di depannya. Bahkan Aidan menepuk keningnya. Membuat Syafira terpaku. Ini Pak Aidan. Kenapa kamu? Syafira masih diam terpaku. Syafira, kamu kenapa? Tanyanya ulang. Hah? Gak apa-apa Pak. Kaget aja. Melihat Bapak bisa tertawa seperti tadi. Aidan mengukir senyuman. Hutang saya lunas. Dan selamat atas prestasi kalian. Saya bangga dengan kalian bertiga. Ujarnya. Oh ya, tinggal saya nanti yang nagih hutang ke kamu. Tambahnya dan segera kembali dengan ekspresi datangnya. Ih, Bapak jadi jelek loh kalau kembali seperti ini. Kalau sudah, silahkan keluar, ujar Aidan datar. Ya deh Pak, saya keluar. Permisi Pak. Oh ya Pak, terima kasih traktirannya udah bawa kami ke Dufan. Syafira pun keluar ruangan dan kembali menutup pintu ruangan Aidan. Sedangkan Aidan hanya mampu geleng-geleng dengan tingkah mahasiswi itu. Seperti biasa jam kuliah pertama selesai maka kantin adalah pilihan mereka. Setelah menjalankan ibadah sholat zuhur pastikan. Buk mie gorengnya satu ya, pesan Syafira. Saya juga deh bu mie goreng satu, ujar Hanum ngikut. Setelah mie goreng di tangan mereka pun mencari kursi. Seperti hari ini kantin cukup ramai. Rata-rata kursi sudah berpenghuni. Syah, panggil Boy sambil melambaikan tangannya, sini. Mereka pun menghampiri Boy yang hanya berdua dengan Doni. Mana Kak Adriannya Kak Don? Tanya Hanum. Belum nyusul. Lagi ada kerjaan di kelas, jawab Boy. Oh ya Syah. Selamat ya, ujar Doni. Makasih Kak. Gak lepas dari doa kalian semua. Itu karena kamu memang cerdas. Balas Boy. Kami bertiga yang berjuang. Bukan Syah seorang. Oh ya Syah, cowok yang nge-tag foto ke kamu itu siapa? Tanya Doni. Yang mana Kak? Itu loh yang pas di Jakarta. Oh, itu teman dan kakak kelas di PKU. Mereka pun menikmati menu pesanan mereka. Dan diselingi obrolan kecil. Tak lama kemudian Adrian bergabung. Udah selesai tugasnya? Tanya Doni kepada Adrian yang baru saja datang. Udah. Siap-siap besok terima materi yang numpuk. Karena Bu Rati gak datang. Enak dong. Jam kosong besok, balas Boy. Jam kosong dari mana? Tugasnya banyak. Bu Rati kalau gak datang pasti selalu seperti itu. Tugas dan tugas. Kalau gak ada tugas, kapan mau kejar SKS dan lulus? Kali ini Syafira yang angkat bicara setelah memasukkan suapan terakhir. Gini nih kalau temannya orang jenius. Balas Boy. Entah keberuntungan apa yang ada padanya. Bisa masuk ke universitas ternama ini sedangkan dari segi IQ, sungguh dipertanyakan. Bukan soal jenius atau tidak Kak, tapi niat dan tujuan. Tapi Kak Boy mah santai. Gak lulus juga gak bakal takut miskin. Hehehe, ledek Syafira karena tahu bahwa Boy dari keluarga yang bergelimang harta. Gak miskin Syah, cuma kalah pamor. Balas Doni. Lo kenapa dari tadi diem? Sariawan. Tanya Boy kepada Adrian yang dari tadi hanya diam saja. Lo gak lihat gue lagi makan? Jawabnya sambil mengangkat sendoknya.
Lagi patah hati dia, ujar Doni. Syah, obat patah hati apa? Tanya Hanung. Tunggu aku telepon Azam dulu. Sambil mengeluarkan handphonenya. Kok Azam? Syah, tanya Boy. Iya, kan dia calon dokter jelas dia tahu jenis-jenis obat. Hehehe. Ah Syafira mah gak peka. Atau pura-pura gak peka. Tanya Doni sambil menaikkan alisnya. Besok deh kalau ilmu kedukunan Syah udah bagus. Syah belajar baca isi hari orang. Di sini kursus dukun di mana? Candanya. Jangan Syah. Kalau kamu jadi dukun bakal berabe. Balas Boy. Kenapa kak? Tanya Hanung. Dijamin bakal banyak yang makin klepek-klepek sama Syafira. Soalnya pada dipeletin, jawab Boy sambil tertawa. Wiek. Menjulurkan lidahnya, kayak gini. Itu melet Syah bukan pelet. Balas mereka bertiga bersamaan. Kompak ah. Ujar Adrian. Kalian tahu gak beda melet sama pelet? Beda huruf. Satu pakai M, satu pakai P. Jawab Adrian. Salah. Terus, kalau melet pakai lidah. Kalau pelet pakai ludah. Hahaha, tawa Boy terbahak-bahak. Tapi yang lain malah diam. Dan menatap Boy malas. Krik, krik, krik. Ujar Syafira menirukan suara jangkrik. Jangkrek. Sorak tiga laki-laki itu bersamaan. Hahaha. Udah ah. Kami mau balik ke kelas. Udah kenyang, ujar Syafira sambil berlalu. Diikuti dengan Hanung. Lo udah utarakan perasaan sama Syafira? Tanya Doni. Dia gak mau pacaran dulu. Jawabnya malas. Hahaha. Adrian ditolak guys, tawa Boy puasa. Bahagia ya lo di atas penderita teman. Balas Adrian. Harusnya lo seneng. Karena dia nolak bukan gak suka. Tapi karena memang belum mau. Balas Doni. Dan yang foto sama dia itu teman dan kakak kelasnya di PKU, ujar Boy. Adrian menganggukkan kepala paham. Dan pertanyaan sosok pria yang berfoto dengan Syafira pun terjawab. Biasa aja. Tunjukkan dengan dukungan. Buat nyaman. Tambah Doni memberikan masukan.